Kita justru kagum terhadap konsep toleransi yang dikembangkan oleh kawan-kawan Ahmadiyah di Sumatera Utara. Di tengah-tengah situasi masyarakat yang tidak baik, justru ketika kami bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari Muslim Ahmadiyah, justru kami merasa menemukan oase yang menyegarkan. Saya berpikir bahwa ini sesuatu yang wajib untuk seluruh komunitas agama, seharusnya begitu. Tapi ternyata yang secara rutin melakukannya itu adalah komunitas Ahmadiyah. Nah, jadi ya kesannya cukup gimana gitu ya. Karena dalam pikiran saya itu pertemuan tahunan ya. Itu teramat sangat penting. Nah, kalau penting kenapa sebetulnya yang saya tahu, nggak tahu juga kalau agama lain juga ada pertemuannya. Tapi kok dalam komunitas yang lain misalnya tidak ada yang secara formal, misalnya NU atau Muhammadiyah, kecuali muktamar segala macam gitu ya. Tapi pertemuan sosial keberagamaan seperti yang dilakukan Ahmadiyah ini kayaknya itu memang khas dan spesifik. Ya tentu ucapan saya mengatakan seperti itu menunjukkan kesan yang istimewa lah kalau istilah saya, dan harus dilanjutkan ya, dan bisa ditiru oleh yang lain tuh. Alhamdulillah. Ya kalau tadi kita katakan bahwa ada beberapa butir inti dari moderasi beragama itu, misalnya kita anggap yang 9 tadi ya, kemanusiaan, lalu kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, apalagi tadi adaptif atau beradaptasi terhadap budaya lokal, lalu anti kekerasan. Saya melihat hampir tidak ada yang dilanggar ya dari sikap dan pergaulan kawan-kawan Ahmadiyah sejak lebih 10 tahun saya berteman secara dekat ya, dengan kawan-kawan Ahmadiyah. Dan secara khusus tadi juga saya komentar bahwa ternyata dari 4 indikator penting dari moderasi beragama itu ada 2 hal yang itu sangat familiar dan menjadi menjadi komitmen Ahmadiyah itu ya. Apa itu? Antara lain anti kekerasan itu memang sepertinya ajaran inti dari guru-guru kita di Ahmadiyah itu, dan itu nampak dari sikap kawan-kawan. Lalu juga sikap toleran. Sikap toleran tadi sebagaimana yang saya khawatirkan kan adalah komitmen kebangsaan, dan itu kekhawatiran saya itu bukan kepada komunitas Ahmadiyah aja, tapi kepada semua kita yang hadir di Indonesia ini. Kita kan pendatang tuh. Kita selalu berorientasi dengan di mana daerah lahirnya kita itu gitu. Jadi kekhawatiran saya itu mudah-mudahan nggak terjadi ya. Terutama di kalangan komunitas Ahmadiyah. Dengan saya menganggap tadi bahwa poin itu sebetulnya menjadi semangat dan menjadi batinnya konsep Ahmadiyah, sebetulnya ya nggak ada pesan kecuali malah justru kagum gitu ya kan. Kita justru kagum terhadap konsep toleransi yang dikembangkan oleh kawan-kawan Ahmadiyah di Sumatera Utara, dan tadi anti kekerasan itu udah menjadi semangat. Kalau tadi ditambahi bahwa ada ada komitmen kebangsaan yang kuat, bahwa dimanapun komunitas Ahmadiyah berada itu harus mencintai negara dan tanah air di mana dia tinggal, itu tambah lengkap tuh ya. Tinggal satu lagi, apakah adaptif terhadap atau penerimaan terhadap tradisi ini juga bahagian dari diktum keseharian dari Ahmadiyah. Kalau itu ada, bagi saya yes, udah klop deh. Buat saya, sahabat-sahabat Muslim Ahmadiyah itu seperti oase. Jadi kami bisa mereguk sesuatu yang menyegarkan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak baik, di tengah-tengah situasi masyarakat yang tidak baik. Justru ketika kami bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari Muslim Ahmadiyah,
Justru kami merasa menemukan oase yang menyegarkan. Nah, justru dari situlah kami juga bisa disegarkan, bisa saling menyegarkan satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya kami berharap ke Gereja Katolik, umat Katolik bersama dengan Muslim Ahmadiyah dan juga dengan seluruh umat yang kita kenal bisa berjalan bersama-sama. Jadi pemuda itu mereka punya peran yang cukup signifikan dalam berelasi dan di dalam menjalin cinta. Mereka lah sebetulnya yang bisa menunjukkan adanya cinta yang murni. Artinya cinta yang murni, mereka punya keprihatinan yang sama terhadap situasi. Mereka punya keprihatinan yang sama terhadap kondisi. Dan keprihatinan yang sama itulah ditampilkan dalam cinta secara bersama-sama, diwujudkan dengan adanya kegiatan bersama, perlibatan bersama. Karena memang pada dasarnya setiap manusia lahir dari cinta. Dan manusia juga nanti akan mati karena cinta. Manusia lahir dari cinta Allah, dan manusia juga mati karena cinta Allah juga. Maka di dalam perjalanan kelahiran dan kematian inilah harus diisi juga dengan cinta. Orang muda adalah orang yang senantiasa penuh dengan cinta.